Tanpa oven, tanpa digoreng, hasilnya super renyah, garing, dan ini enak banget. Yuk bikin, mumpung lagi viral. Cara buatnya ini mudah banget. Penasaran sama resepnya? Simak videonya sampai selesai. Jangan lupa klik like dan klik subscribe dulu. Renyah banget, sampai besok juga masih renyah, tahan lama. Resep dan cara membuatnya: 250 gram atau 1/4 kilo tepung terigu protein tinggi. Tambahkan 30 gram atau 2 sendok makan gula halus. Tambahkan 1 sendok teh atau 4 gram ragi instan. Pastikan raginya aktif ya, supaya adonannya bisa mengembang. Aduk rata semua bahan kering. Tambahkan 70 gram air dingin. Kalau tidak ada air dingin, pakai air biasa juga bisa. Lalu tambahkan 45 gram susu UHT full cream. Kalau tidak ada susu UHT, pakai air biasa juga bisa. Kemudian aduk rata adonan sampai berbulir. Tambahkan 1 sendok teh atau 4 gram garam. Selanjutnya tambahkan 50 gram mentega atau margarin. Uleni adonan sampai kalis. Kalau mau pakai mixer juga bisa ya. Biar lebih mudah, uleni di tempat yang datar. Uleni adonan kurang lebih selama 7-10 menit. Untuk adonannya ini saya tidak adon sampai kalis elastis, tidak berwindow pan ya. Cukup seperti ini aja, udah cukup ya. Kemudian istirahatkan adonan selama 30 menit. Setelah 30 menit kemudian, kempiskan adonan untuk mengeluarkan gas yang ada di dalam adonan. Kemudian bentuk persegi panjang, lipat, dan istirahatkan di dalam freezer selama 1 jam. Adonan diistirahatkan di freezer supaya adonannya rileks dan tidak mengembang, karena ini kan pakai ragi ya. Jadi kalau diistirahatkan di suhu ruang selama 1 jam, nanti adonannya bisa mengembang. Adonan ini juga bisa disimpan di kulkas bagian bawah atau yang bukan freezer ya, di chiller selama 30 menit atau setengah jam. Setelah 1 jam kemudian, keluarkan adonan. Setelah adonan selesai diistirahatkan, adonan akan lebih mudah untuk digilas karena adonannya sudah rileks. Tabur dengan sedikit tepung papan kerja supaya tidak lengket. Untuk adonannya juga diberi sedikit tepung ya, supaya tidak lengket. Kemudian gilas adonan memanjang. Selanjutnya siapkan 125 gram mentega khusus pastry atau coarse fat. Ini membuat tekstur nanti jadi lebih renyah dan garing. Kemudian tata coarse fat tersebut sampai memenuhi 3/4 adonan. Ini saya lanjut menggunakan tangan ya, supaya lebih mudah. Dan tangan ini udah bersih kok, tenang aja. Selanjutnya lipat adonan yang tidak ada coarse fatnya ke bagian tengah adonan. Lalu tutup dengan adonan yang ada coarse fatnya. Selanjutnya gilas adonan dari tengah ke belakang supaya coarse fatnya tidak keluar. Pas gilas pelan-pelan aja, tidak perlu pakai tenaga dalam. Gilas adonan memanjang. Oh ya, kulit yang bagian atas pojok ini harusnya menutup sampai ke pojok paling pinggir, supaya semua bagian terkena coarse fat. Kemudian balik adonan. Kalau ada bagian yang coarse fatnya terlihat, bisa ditutup coarse fat tersebut dengan mencubit adonan. Kemudian gilas lagi. Kemudian lipat adonan bagian pinggir kanan ke tengah dan pinggir kiri ke tengah. Ini yang dinamakan dengan single folding ya, atau lipatan tunggal.
Kemudian istirahatkan adonan selama 15 menit. Simpan di kulkas atau simpan di suhu ruang juga bisa, supaya adonannya rileks saat digilas selanjutnya lebih mudah. Setelah 15 menit kemudian, gilas kembali adonan, tabur dengan sedikit tepung alas kerja. Kemudian letakkan adonan tersebut. Gilas adonan dari tengah ke depan, tengah ke belakang. Kemudian lipat double. Caranya seperti ini, ambil sedikit adonan, kemudian lipat, dan sisa adonannya dilipat kembali berhadapan, jangan menumpuk. Kemudian lipat lagi. Nah, seperti ini udah selesai. Nggak perlu lipat berkali-kali. Selanjutnya istirahatkan kembali di dalam kulkas selama 15 menit. Selanjutnya setelah diistirahatkan 15 menit, gilas kembali adonan. Gilas kembali adonan dengan panjang 44 x 22 cm. Kemudian potong pinggiran-pinggiran adonan supaya lebih rapi. Kemudian potong menjadi 2 bagian. Lalu potong adonan dengan lebar 1,5 atau 2 cm. Pas motong bisa pakai penggaris ya, supaya lebih lurus. Setelah dipotong, ini lebar 1,5 cm ya, jadi hasilnya banyak. Kemudian tinggal digulung. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Kemudian kalau ini adonannya ada yang kebuka gini, bisa dikasih lem dengan air sedikit aja, lalu tempelin. Selanjutnya istirahatkan adonan selama 1 sampai 1,5 jam sampai adonannya mengembang. Setelah selesai diistirahatkan, ambil adonan, kemudian panggang di dalam cetakan kue lumpur yang sudah panas. Kemudian masak menggunakan api sedang selama 10 menit dan 5 menit menggunakan api kecil. Selanjutnya balik supaya tidak gosong. Ini saran saya sih, kalau bikin adonan ini lebarnya 2 cm ya, biar lebih besar ukurannya. Kalau 1,5 cm menurut saya itu masih terlalu tipis. Kalau 2 cm agak tebelan. Setelah dibalik, masak kembali selama 13 menit atau 15 menit, pokoknya masak sampai matang dan garing. Setelah matang, angkat. Ini kalau teksturnya udah garing, udah kres-kres, tandanya udah matang ya. Lalu angkat. Selanjutnya topping dengan DCC yang sudah dilalaikan. Ini nggak diberi isian seperti crombolini, jadi cukup dikasih topping saja. Selanjutnya tambahkan almond slice. Lalu biar tambah cantik bisa ditambah dengan WCC atau wet cooking chocolate untuk topping. Dan ini dia hasilnya, dengan 1/4 kg tepung terigu. Nggak perlu pakai danis instan, bisa bikin di rumah. Caranya mudah, dan ini teksturnya crispy banget. Bisa tahan sampai besok, tetap crispy, tetap renyah. Yang penting disimpan di wadah yang tertutup.
Kalau mau dikemas juga bisa nih, pakai paper cup, kemudian dikemas dengan plastik OP ukuran 10x10. Disimpan di plastik seperti ini, untuk besok masih tetap renyah dan garing. Yang penting pas masak harus bener-bener warnanya kecoklatan seperti ini ya, supaya teksturnya tuh beneran crispy. Dan seperti ini bisa untuk ide jualan, walaupun secara ilmu pastry ini jauh dari kata sempurna, tapi untuk crispy dan renyahnya ini dapet banget. Untuk rasanya ini enak banget, lemak korsletnya tuh berasa ya. Untuk renyahnya mantul, mantep betul. Ternyata tidak perlu pakai oven juga bisa bikin kromboloni yang lagi viral. Ini teksturnya garing, rasanya enak banget. Selamat mencoba, sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian video ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa klik like, komen, dan klik subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.